ya, bisa terakhir nih gitu, mungkin bisa disimpulkan sama dokter atau bahkan begini, saya aja pengalaman punya teman dok perempuan, dia selalu mengalami sakit yang berlebihan saat menstruasi hingga pingsan, harus disuntik harus disuntik nyeri dulu baru hilang sakitnya begitu, anti nyeri baru hilang sakitnya. Jadi dan kalau kita bilang ke dokter deh gitu, dia selalu bilang takut gitu. Nah mungkin ada nggak sih dok kayak arahan atau apa yuk gitu, kalau misalnya pemirsa showbiz begitu dokter bisa ini merasakan ini jadi apa sih warning ataupun apa yang harus nggak usah takut ke medis aja gitu dok. Bagi yang sudah menikah tentu yang paling penting dilakukan premarital consultation dengan dokter biasa dokter kandungan. Biasanya akan dilakukan investigasi riwayat haid, adakah nyeri haid, nyeri saat berhubungan kalau sudah menikah saat berhubungan, terus kemudian ada gangguan haid gitu. Dan lebih gampang lagi kita lakukan USG setelah itu. Kalau ada keraguan kita lakukan pemeriksaan tumor marker. Kemudian kalau yang belum menikah kita bisa lakukan investigasi tentang masalah haid, ada nyeri, ada teratur, ada perdarahan yang berlebihan atau perdarahan di luar haid gitu. Terus kemudian kita lakukan USG bisa melalui perut saja di abdomen, walaupun kurang sensitif bisa juga melalui rektum kalau keluhannya sangat-sangat signifikan. Terpaksa kita lakukan USG melalui transrektal dan itu lebih akurat, dan juga kita bisa lakukan pemeriksaan tumor marker setelah itu gitu untuk mendukung diagnosis pasti jadi itu concern buat wanita perempuan yang berusia di atas 30 tahun atau di usia reproduktif atau mulai aware dengan ingin punya anak atau aware dengan kesehatan diri sendiri, kapanpun boleh diperiksa dengan tanda-tanda ada nyeri saat haid. Nyeri haid itu ada nyeri primer yang karena spasmo seperti orang mau melahirkan, rahim kontraksi, ada pembukaan untuk mengeluarkan darah gitu. Nah itu wajar. Tapi kalau nyerinya berlebihan sampai tidak bisa kerja, sampai betul-betul di daerah suprapubik di daerah atas dari rambut pubisnya itu sakit sekali sampai ke pagut belakang gitu, kita coba periksa USG dan tumor marker itu. Kalau masih nona, kalau masih sudah pernah menikah atau sudah menikah gitu, kita bisa lakukan USG dalam lebih akurat dan tumor marker. Itu yang mesti dilakukan, itu yang mesti aware gitu. Dan sangat penting sekali adalah kalau memang belum punya anak mengalami adenomyosis ini, nah itu ceritanya panjang dan akan sedikit sangat melelahkan. Karena apa? Karena ini menurut saya sih faktor paling sulit untuk bisa terjadinya take home baby pada orang yang bayi tabung pun keberhasilannya lebih rendah daripada penyebab infertility yang lainnya. Jadi ini perjuangan yang panjang sampai akhirnya melewati usia reproduktif sampai akhirnya menopause. Jadi adenomyosis, endometriosis, kita ngomong endometriosis ada yang eksterna di luar rahim, ada yang interna di dalam rahim yang tadi disebut adenomyosis. Itu adalah penyakit katanya kan seperti kanker tapi tidak bersifat seperti kanker, tidak membunuh tapi mungkin menyebalkan dan melelahkan gitu. Jadi eksekusi yang dilakukan, pilihan dilakukan oleh orang itu tentu sesuai dengan kebutuhan dia dan sesuai dengan keinginan dia, apakah dia rela untuk kehilangan rahim di saat sudah usia reproduktif tapi sembuh dari adenomyosis, atau dia tetap ingin rahimnya tetap ada, dilakukan operasi yang konservatif untuk menghilangkan keluhan-keluhan akibat adenomyosis seperti perdarahan haid yang berlebihan, gangguan haid, nyeri, penekanan. Itu merupakan pilihan seorang pasien dan dokter wajib menjelaskan dan mendiskusikan pilihan itu dengan pasien. Apabila sudah diputuskan, it's okay, nggak ada masalah.